Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya tentunya pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda para Tribuners dalam highlight Koran Tribun Timur edisi Selasa 26 Desember 2023. Dan tentunya Tribuners dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual yang dirangkum dalam tentunya harian cetak Tribun Timur edisi hari ini. Dan untuk informasi pertama, Tribuners datang tentunya di highlight halaman pertama Tribun Timur, dapat kita lihat bersama di layar juga Tribuners, yakni informasi mengenai PDIP yang mengusung Dani dan Adnan di Pilgub atau pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Yang dimana dalam berita kali ini Tribuners ada dua informasi utama yang disampaikan. Yang pertama adalah informasi jika memenangkan Ganjar Mahfud dan informasi mengenai Partai Golkar yang ingin mengusung cagup-cawagupnya sendiri. Dikutip dari Kota Makassar, Tribun Timur, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP jauh-jauh hari telah menyiapkan calonnya untuk maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mendatang. Dua nama itu ialah Muhammad Ramdan Pomanto atau Dani Pomanto dan Adnan Purihta Iksan Yasin Limpo. Dani Pomanto saat ini menjabat sebagai Wali Kota Makassar, sementara Adnan Purihta Iksan adalah Bupati Goa. Dani merupakan kader PDIP setelah sebelumnya berseragam Partai Nasdem, sedangkan Adnan merupakan Ketua PMI atau Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan. Keinginan PDIP Sulsel mengusung kedua kepala daerah tersebut disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Witiri di Warkop Kopi Zone, Jalan Boulevard, Makassar pada hari Senin 25 Desember kemarin. Caleg DPR RI Dapil Sulsel 1 ini mengatakan, untuk mengusung kedua orang tersebut harus ada syarat yang dipenuhi. Dalam kesempatannya, Andi Ridwan menjelaskan kalau keduanya mau diusung oleh PDIP nanti di Pilgub Sulawesi Selatan, syaratnya harus memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Sulsel. Keputusan ini diambil dengan keyakinan bahwa kader dan tokoh eksternal PDIP dapat bekerja secara maksimal. Ketua DPD PDIP Sulsel, Andi Ridwan Witiri, punya tekad membawa partai Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Witiri, punya tekad membawa partai besutan Megawati Soekarno Putri hat-trick kemenangan di Pilpres dan Pileg 2024 nantinya. Sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai berita pertama kali ini, saya ingin menyampaikan peta kursi partai politik di DPRD Sulsel Pemilu 2019 yang tentunya disampaikan pula di halaman cetak Tribun Timur bagian bawah di halaman pertama. Yang dimana melalui peta kursi partai politik di DPRD Sulsel Pemilu 2019 lalu, Partai Golkar mendapatkan 683.444 suara dan berhasil menduduki 14 kursi. Sedangkan untuk Partai Nasdem berhasil meraih 564.622 suara dan menduduki 12 kursi. Gerindra dengan hasil capaian 548.033 suara dengan 11 kursi, Demokrat 429.548 suara dengan berhasil menduduki 9 kursi, 374.290 suara dengan 8 kursi oleh PKS, lalu kemudian ada PDIP dengan 357.704 suara yang berhasil mendudukan 8 kursi. Lalu kemudian ada PKB yang berhasil meraih 334.792 suara dengan mendapatkan 8 kursi. Lalu kemudian ada Partai PAN atau Partai Amanah Rakyat dengan 378.112 perolehan suara dan berhasil mendudukan 7 kursi. Lalu kemudian ada Partai P3 dengan total raihan 317.833 suara dan berhasil menduduki 7 kursi. Dan yang terakhir ada Hanura dan Perindo dengan masing-masing mendapatkan kesempatan untuk menduduki 1 kursi, di mana Hanura dengan perolehan suara 192.615 suara
dan Perindo dengan 143.341 suara dalam pemilu 2019 kemarin dalam peta kursi partai politik di DPRD Sulawesi Selatan. Lalu kemudian informasi mengenai figur-figur bakal calon gubernur Sulsel. Hingga hari ini disebutkan ada kurang lebih 8 figur yang dicanangkan atau mungkin diisukan akan maju dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan nanti dengan tentunya beragam potensi yang dimiliki. Yang pertama ada Muhammad Ramdan Pomanto atau Dani Pomanto, ada Adnan Puricta Iksan Yasin Limpo, ada Ilham Arif Sirajuddin, ada Pak Taufan Pawe, ada Indah Putri Indriani, Andi Iwan Darmawan Aras, dan kemudian ada Maijen TNI Purnawirawan Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki, dan juga yang terakhir adalah Rusdi Massa. Kedelapan tokoh ini tentunya cukup memiliki perhatian yang dimiliki dari masyarakat Sulawesi Selatan, yang tentunya juga memiliki basis suara yang cukup kuat dalam mencalonkan dirinya sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Selatan di pemilihan gubernur 2024 mendatang. Ya, dan tentunya Tribuners, untuk informasi lebih lengkap mengenai PDIP yang mengusung Dani dan Adnan di Pilgub Sulsel dilanjutkan di halaman 7. Tentunya Tribuners, saya ingin kembali menyampaikan bahwa dalam kesempatannya Andi Witri juga menjelaskan bagaimana kita mau mengusung kader sendiri kalau tidak punya kursi. Setidaknya bisa menambah perolehan kursi DPR baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Anggota DPR RI 2 periode ini juga memiliki target meraih minimal 31% kemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Target minimal 30% suara itu dinilai sebagai angka yang realistis. Lalu kemudian Tribuners, untuk informasi selengkapnya dapat bersama-sama Tribuners baca di Harian Cetak Tribun Timur edisi hari ini. Dan selanjutnya kita akan melangkah ke berita kedua, tepatnya di halaman 8 dengan rubrik Mata Lokal Memilih. Ya, dapat bersama-sama tentunya kita saksikan juga di layar nantinya Tribuners. Di halaman 8 rubrik Mata Lokal Memilih, informasi yang hadir pada hari ini adalah Ridwan Witri yang mengatakan bahwa sah-sah saja jika JK mendukung Anies dan Caimin. Dikutip dari Kota Makassar, Tribun Timur, Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan Ridwan Andi Witri merespons dukungan ex-Wapres Yusuf Kalla atau JK kepada Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Ridwan Witri berpendapat dukungan JK terhadap Capres-Cawapres nomor urut 1 itu adalah sebuah pilihan politik yang sah. Menurut Witri, setiap individu memiliki hak untuk memilih dan mendukung sesuai dengan keyakinan dan pandangannya. Anggota DPR RI 2 periode ini menilai bahwa JK sebagai tokoh yang telah lama berkecimpung dalam politik sehingga memiliki hak untuk membuat keputusan politik yang dianggapnya terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Di samping itu, Ridwan juga menceritakan kedekatannya dengan ex-Cawapres kelahiran Kabupaten Bone 15 Mei 1942 itu ibarat hubungan anak dan bapak. Sehingga Andi Ridwan sangat menghargai pilihan politik JK. Walau tidak mendukung pasangan Ganjar Mahfud, di berbagai kesempatan Andi Ridwan kerap bertemu dengan JK, dan dalam pertemuan itu Andi Ridwan mengingatkan terkait Pilpres 2014. Kala itu Andi Ridwan termasuk bagian dari tim sukses Jokowi yang berpasangan dengan JK. Pun demikian dengan periode kedua Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Namun dalam Pilpres 2024, Andi Ridwan mengakui bahwa kali ini dirinya dan JK berbeda pilihan Capres dan Cawapres. Sebelumnya, JK menyampaikan dukungan secara terbuka kepada Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada pertemuan Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan Timnas Pemenangan Amin di Gedung Islamic Center atau IMIM di Gedung Islamic Center IMIM Kota Makassar, Selasa 19 Desember 2023 malam lalu. Dan tentunya Tribuners, di sisi sebelah kanan pada halaman 8 adalah peta survei calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Yang dimana secara total Prabowo Subianto diprediksi mendapatkan total perolehan survei sebesar 30%,
Lalu kemudian ada Anies Baswedan dengan 25% dan Ganjar Pranowo dengan 38%. Yang dimana secara pembagian atau pemetaan suara di Kalimantan sendiri untuk pasangan capres dengan nomor urut 1 yakni Anies dan Caimin meraih 25%. Lalu kemudian untuk pasangan Prabowo Gibran dengan 30%. Lalu kemudian ada pasangan dengan nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud dengan 25%. Untuk di Pulau Sulawesi sendiri, yang pertama tentunya dari Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin meraih perolehan prediksi survei dengan 22%. Lalu kemudian ada Prabowo dengan 42% dan Ganjar dengan 33%. Lalu untuk Pulau Sumatera, yang dimana untuk pasangan capres nomor urut 1 mendapatkan 28%. Lalu kemudian di nomor urut 2 ada prediksi survei 33%. Lalu kemudian di posisi ketiga di urutan dengan nomor urut 3 yakni pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan survei calon presiden 33%. Dan yang terakhir untuk di Pulau Jawa sendiri, Tribuners, untuk pasangan dengan nomor urut pertama yakni Anies Baswedan dan Caimin tentunya berhasil mendapatkan 25 perolehan survei 25%. Lalu kemudian untuk pasangan Prabowo Gibran dengan 29% dan Ganjar Mahfud dengan 41% untuk Pulau Jawa. Dan yang terakhir untuk poll tracking sendiri dengan waktu polling dari tanggal 29 November hingga 5 Desember 2023 dan total responden 1.220 orang. Lalu kemudian ada margin of error dengan kurang lebih 2,9% dan tingkat kepercayaan dengan 95%. Untuk sementara Anies dan Caimin berada di posisi terakhir atau di posisi ketiga yakni dengan perolehan 23,1%, lalu disusul dengan Ganjar Mahfud di posisi kedua dengan perolehan 27,3%, dan yang pertama di posisi paling pertama sementara ada pasangan Prabowo Gibran atau pasangan dengan nomor urut 1 dengan perolehan 45,2% dari poll tracking. Lalu kemudian untuk Litbang Kompas, posisi pertama masih diduduki oleh pasangan dengan nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan perolehan 39,3%, disusul dengan Anies dan Caimin dengan 16,7%. Lalu di posisi ketiga ada pasangan Ganjar Mahfud dengan 15,3%, yang dimana survei ini diambil dengan periode waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan total responden 1.364 orang, margin of error kurang lebih 2,65%, dan tingkat kepercayaan sebanyak 95%. Dan untuk informasi-informasi lainnya mengenai seperti apa kemudian informasi terbaru dari persiapan atau isu-isu jelang pemilihan presiden ataupun juga pemilu 2024 tentunya dapat kita sama-sama baca Tribuners di rubrik Mata Lokal Memilih di halaman 8 di edisi hari ini Selasa 26 Desember 2023. Lalu kemudian Tribuners izinkan saya membacakan berita ketiga sekaligus informasi terakhir dalam highlight koran pada hari ini, yang dimana pada halaman 16 di rubrik Tribun PSN. Informasi yang dapat kita baca bersama, informasi yang dapat kita baca bersama Tribuners di halaman 16 yakni minim penguasaan bola, tinggi tembakan. Lalu kemudian informasi ini memuat berita mengenai anomali statistik PSM Makassar hingga pekan ke-23. Dikutip dari Kota Makassar Tribun, anomali ditunjukkan PSM Makassar di Liga 1 2023-2024. Hingga pekan ke-23, pasukan Ramang menjadi tim paling rendah penguasaan bola dan paling banyak melakukan kesalahan passing. Namun total tembakan mereka salah satu yang tertinggi dari 18 klub di Liga 1. PSM Makassar di tangan pelatih asal Portugal Bernardo Tavares memang punya gaya bermain efektif dan efisien. Juru taktik berusia 43 tahun itu tak peduli permainan indah. Cukup 3 hingga 5 sentuhan sudah beri ancaman ke gawang lawan. Makanya,
penguasaan bola PSM Makassar terendah, hanya 816 penguasaan bola tertinggi dipegang oleh Persija Jakarta dengan 1380. Untuk passing gagal, M. Arfan CS tertinggi dengan torehan 2028. Walau demikian, PSM Makassar peringkat 2 dalam total lepaskan tembakan sebanyak 334 kali, hanya kalah dari PS Barito Putra dengan total 342 tembakan. Namun, akurasi tembakannya sangat rendah. PSM Makassar membukukan 1036 akurasi tembakan dan berada di peringkat ke-11. Untuk informasi lebih lanjutnya, Tribuners juga dapat Anda baca dalam halaman 16. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan statistik klub Liga 1 sementara, yang dimana untuk kategori penguasaan bola di posisi pertama diduduki oleh Persija Jakarta dengan total penguasaan bola sebanyak 1380 kali, disusul dengan Dewa United FC dengan total 1259. Dan di posisi ketiga ada Madura United FC dengan 1256. Dan untuk PSM Makassar sendiri berada di posisi ke-18 atau posisi terakhir dengan total perolehan 816 penguasaan bola. Untuk kategori kedua, yakni umpan gagal, PSM Makassar menduduki posisi atau peringkat pertama di angka 2028. Lalu kemudian disusul dengan Rans Nusantara FC dengan total raihan 1945. Lalu di posisi ketiga ada PSS Sleman dengan total 1928. Untuk kategori total tembakan, untuk posisi pertama berhasil diraih oleh PS Barito Putra dengan raihan 342 kali total tembakan, disusul dengan PSM Makassar 334 kali total tembakan, dan di posisi ketiga ada Bali United FC yang berhasil meraih 320 total tembakan. Untuk kategori selanjutnya ada kategori tembakan ke gawang. Di posisi pertama ada Bali United FC dengan total tembakan 126, disusul dengan Persib Bandung dengan total 123 tembakan, dan di posisi ketiga ada Persik Kediri dengan total 118 tembakan ke gawang. Dan untuk PSM Makassar sendiri berada di posisi ke-11 dengan total 104 tembakan ke gawang. Lalu untuk kategori keempat, yakni akurasi tembakan. Di posisi pertama ada Persis Solo dengan 1202 akurasi tembakan. Lalu kemudian ada Arema FC dengan total 1192, dan di posisi ketiga ada Dewa United FC dengan 1171, dan PSM Makassar berada di posisi ke-11 dengan total 1036 akurasi tembakan. Dan untuk kategori terakhir, yakni kategori tembakan di blok, untuk PSM Makassar sendiri berada di posisi pertama dengan total 83 kali tembakan yang diblok. Lalu ada PS Barito Putra dengan total tembakan diblok sebanyak 82 kali, dan Persikabo 1973 dengan total 71 tembakan yang diblok. Dan tentunya untuk informasi-informasi terbaru Tribuners mengenai seperti apa kemudian updatean terbaru dari Liga 1 2024 kali ini, tentunya Tribuners dapat bersama-sama kita baca di Tribun PSM, tepatnya di halaman 16 di setiap harinya. Dan tentunya dengan demikian maka selesailah pula seluruh informasi-informasi atau highlight berita yang dituangkan dalam Tribun Timur Cetak Spirit Baru Makassar edisi Selasa 26 Desember 2023. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners dapat juga membaca harian Tribun Timur setiap harinya dengan melakukan subscription atau menjadi subscriber bulanan dengan hanya perlu membayar sebesar Rp80.000 atau menjadi bagian dari TFC atau Tribun Family Card dengan hanya perlu membayar sebesar Rp1 juta per tahunnya. Dan untuk menjadi bagian dari Tribun Timur sendiri, Tribuners, Anda dapat langsung menghubungi hotline subscriber untuk melakukan subscription dengan menghubungi 0411-811-5500 untuk calon subscriber, dan juga untuk hotline Tribun Family Card atau TFC dapat menghubungi 0811-1413-5555 melalui SMS atau WhatsApp. Dan tentunya Tribuners, kami akan terus menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur.
Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.